Shalom semuanya, kembali lagi bersama Ronald Simanjuntak di pelajaran agama Kristen. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami belajar menjadi keluarga Allah, bukan karena hubungan darah, juga bukan karena kekerabatan, namun karena kasih-Mu dan karena baptisan dalam nama-Mu. Kami diikat menjadi keluarga Allah, keluarga surgawi yang Tuhan kehendaki. Engkau sebagai pusat pertumbuhan dan perubahan menuju pada kesempurnaan ragawi dan rohani. Tolonglah kami agar selalu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Amin. Dalam pertemuan hari ini, kita akan mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu bab 8, karya Allah dalam kepelbagaian. Bab 9, anak SMA boleh pacaran. Bab 10, batas-batas dalam berpacaran. Bab 11, ras, etnis, dan gender. Mari kita perhatikan soal berikut ini. Kepelbagaian atau keberagaman ciptaan bukan berarti keterpisahan, namun kepelbagaian dalam kesatuan yang menjadi sarana bagi manusia untuk saling belajar dan memperkaya visi dan pengalaman hidup untuk membangun kebersamaan. Jelaskan bagaimana Allah menjadikan peristiwa Menara Babel dalam Kejadian pasal 11 ayat 1-9 sebagai contoh bahwa Dia berkenan terhadap kepelbagaian. Tindakan Allah yang dilakukannya dalam peristiwa Menara Babel adalah mencegah manusia untuk membangun identitasnya terlepas dari kontrol Allah atau kehendaknya. Kadang-kadang orang Kristen melihat keragaman budaya sebagai bagian dari dunia yang jatuh sebagai kutukan. Narasi Alkitab tentang Menara Babel sering digunakan untuk membenarkan pandangan negatif ini, seolah-olah keberagaman merupakan kutukan dari Allah. Peristiwa Babel tidak dapat dijadikan contoh bahwa Allah tidak berkenan terhadap kepelbagaian. Peristiwa Menara Babel merupakan peringatan bagi manusia untuk tidak bersifat congkak dan hendak menyamakan dirinya dengan Allah Sang Pencipta. Pertanyaan berikutnya, jelaskan mengapa keragaman budaya dan etnis manusia sering menjadi sumber perpecahan dan bahkan kekerasan satu sama lain. Berikut jawabannya. Dosa dan pemberontakan manusia telah mendistorsi keberagaman ciptaan. Keberagaman manusia tidak ditempatkan dalam pemahaman yang benar, yaitu dalam rangka keutuhan ciptaan, namun dalam keterpisahan, bahkan dalam arogansi suku, bangsa, ras, agama, maupun budaya.
pemujaan terhadap suku, bangsa, budaya, dan agama sendiri telah menggeser peran Allah sebagai pencipta. Mari kita perhatikan soal berikut ini. Alkitab tidak membahas secara khusus mengenai berpacaran, namun Alkitab membahas mengenai cinta dan persahabatan. Jelaskan bagaimana Alkitab membatasi pergaulan dalam hubungan cinta dan persahabatan menurut 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Surat 1 Korintus pasal 15 ayat 33 mengatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi, jika salah memilih teman, sahabat, ataupun pacar, maka seseorang yang tadinya baik akan menjadi buruk, karena teman, sahabat, pacar yang buruk cenderung mempengaruhi kita menjadi buruk. Alkitab menulis tentang cinta kasih yang tidak egosentris atau mementingkan diri sendiri, melainkan cinta kasih yang bersifat memberi kepada orang lain ketimbang menerima. Bercermin pada kata cinta menurut Alkitab, maka ada unsur kasih yang tulus, penghargaan, serta saling membaharui kehidupan dan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi, jika hubungan pacaran itu membawa pengaruh buruk dan menghasilkan sesuatu yang buruk dan menyimpang, maka hubungan itu bukanlah hubungan yang sehat. Mari kita lanjutkan soal berikutnya. Alkitab memberikan penguatan terhadap remaja Kristen dalam membangun persahabatan dan pacaran. Jelaskan 3 elemen dasar yang menjadi acuan hubungan pacaran di dalam Alkitab. Yang pertama, unsur komitmen untuk memenuhi tanggung jawab sebagai seorang sahabat, menaruh kasih setia setiap waktu, menghargai, menolong, dan membawa ke jalan yang benar. Amsal pasal 17 ayat 17. Yang kedua, unsur perhatian dan kepedulian untuk kebaikan serta ketentraman sahabatnya. Amsal pasal 27 ayat 10a. Dan yang ketiga, unsur kasih sayang yang tulus. 1 Yohanes 4 ayat 7. Mari perhatikan soal berikut ini. Batas-batas dalam berpacaran adalah tindakan remaja yang tidak melanggar norma dalam keluarga dan masyarakat serta ajaran iman Kristen, yaitu ajaran iman mengenai kesucian hidup, bagaimana menjaga tubuh sebagai bait Roh Kudus. Jelaskan bagaimana batas berpacaran menurut Alkitab berdasarkan 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Pada dasarnya asmara itu bukan cinta, karena asmara itu naksir atau keinginan yang berpusat pada diri sendiri. Cinta kasih atau kasih itu menurut Alkitab bisa kita baca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Cinta yang benar tidak dapat dijadikan topeng untuk satu maksud dan motivasi tertentu. Cinta yang benar tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mengutamakan orang lain. Jadi asmara itu tidak sama dengan cinta. Asmara itu hanya berpusat pada diri sendiri dan biasanya diiringi dengan nafsu seks yang cenderung mendorong orang untuk melakukan penyimpangan. Siswa harus memberi penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain sebagai makhluk mulia ciptaan Allah dan menjaga tubuh sebagai bait atau rumah bagi Roh Kudus. Tubuh sebagai rumah bagi Roh Kudus berarti harus dirawat dan dijaga supaya tetap suci. Mari kita lanjutkan dengan soal berikut ini. Alkitab memiliki standar moral dalam menentukan batas-batas berpacaran. Jelaskan apa yang ingin ditekankan oleh Alkitab terkait batas-batas pacaran menurut Roma pasal 12 ayat 2. Ayat ini menekankan jangan kita menjadi serupa dengan dunia, atau dengan kata lain jangan berpacaran ala orang duniawi. Berpacaran secara duniawi berbeda dengan berpacaran yang mengacu kepada isi Alkitab atau berpacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Perbedaannya yaitu yang pertama, pacaran yang bertujuan mencari pengalaman semata-mata dan kenikmatan dalam hubungan cinta dengan pertimbangan mungkin besok sudah mencari pacar baru lagi. Perbedaan yang kedua, pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai kemungkinan titik tolak yang menuju sesuatu yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan perbedaan yang ketiga, pacaran yang baik adalah yang saling mengisi dan memberikan kebaikan, serta berbagi melakukan hal-hal yang baik, dan serta berguna bagi hidup keduanya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ada beberapa contoh di Alkitab tentang Yesus yang memperhatikan kaum perempuan sebagai orang yang seringkali dinomorduakan, bahkan direndahkan di kalangan orang-orang Israel.
Jelaskan apa kata Alkitab tentang kesetaraan gender berdasarkan Yohanes pasal 12 ayat 1-8. Alkitab tidak merendahkan kaum perempuan, bahkan dari cerita penciptaan dapat terlihat betapa pentingnya peranan kaum perempuan, begitu pula laki-laki. Jadi hak laki-laki dan perempuan merupakan hak asasi yang diberikan Allah sejak manusia diciptakan. Dengan demikian, paham kesetaraan gender telah ada sejak manusia diciptakan. Manusia, laki-laki dan perempuan hanya memiliki perbedaan dari segi seks, yang satu berjenis kelamin laki-laki dan yang lainnya berjenis kelamin perempuan, sedangkan martabat, harga diri, dan hak-hak sebagai manusia adalah sama. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Jelaskan bagaimana sikap remaja Kristen terhadap perbedaan ras. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, diskriminasi ras, etnis, dan gender adalah sikap yang melanggar hak asasi manusia. Secara alami, ada manusia yang memang berbeda satu dengan yang lainnya, baik dari jenis kelamin, ras, maupun etnis. Perbedaan itu tentunya membawa pengaruh bagi keberadaan seseorang. Namun perbedaan itu tidak dapat dijadikan alasan pelecehan ataupun perendahan terhadap sesama manusia. Dari segi iman Kristiani, Alkitab tidak pernah mengajarkan sikap diskriminasi terhadap manusia yang berbeda ras, etnis, atau suku bangsa maupun jenis kelamin. Semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, pemberian label negatif terhadap sesama yang berbeda ras, etnis, dan jenis kelamin adalah sikap yang bertentangan dengan iman Kristiani. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran hari ini. Keluargaku adalah berkat ilahi. Engkau telah menjaga keluargaku sampai kini. Firman dan anugerah-Mu kiranya dapat kami hayati. Isilah hidup remaja kami melalui kehendak ilahi. Ajarilah keluarga kami dapat saling mendukung dan mengasihi sebagaimana Engkau kehendaki. Amin.